وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini dan 13 ayat yang ada atau 9 ayat sesudah ayat ini bersama dengan ayat ini, Allah menyampaikan kepada kita tentang karakter orang-orang munafik. Terlebih khusus ayat ini diturunkan untuk membongkar sifat-sifat orang munafik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kalangan orang-orang munafik Ahlul Kitab di Madinah. Ya. Menurut Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayat fi munafiki ahlul kitab minhum, ya. Jadi ayat ini turun adalah mengenai orang-orang munafik dari kalangan ahlul kitab di masa Nabi. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Maktab bin Bushair, Jad bin Qais dan sebagainya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh munafik yang sebetulnya hati mereka itu menolak Islam, tetapi karena mereka hidup di tengah-tengah umat Islam, maka mereka berpura-pura menjadi orang Islam. Ya. Maka ulama membagi munafik itu menjadi dua, munafik i'tiqadi, keyakinan, dan munafik amali. Munafik i'tiqadi itu adalah ketidaksesuaiannya keyakinan seseorang antara yang zahir dengan yang batin. Yang zahirnya Islam, yang batinnya kafir, dan ini tidak berlaku sebaliknya. Ya. Berarti sebaliknya yang zahirnya kafir, artinya Muslim, nah itu tidak disebut sebagai orang munafik. Jadi orang munafik itu menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan kemuslimannya. Nah, ini. Dan memang di dalam hukum Islam kita itu hanya boleh menghukumi seseorang itu sebagai menghukumi dalam penampilan zahir, ya. Maka Nabi itu tetap menggolongkan orang-orang munafik yang mereka memusuhi Nabi itu sebagai seorang Muslim. Dalilnya mana? Pernah Umar bin Khattab itu marah besar karena orang-orang munafik itu memfitnah istri Nabi dan juga memfitnah Nabi bahwa Aisyah telah berbuat zina dengan seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'tal. Maka Umar bin Khattab mengancam atau meminta izin kepada Nabi untuk membunuh mereka, tapi Nabi melarangnya. Nanti apa kata dunia, bahasa kita gini, apa kata dunia, Muhammad telah membunuh saudara-saudara Muslim sendiri. Nah, ini menunjukkan secara zahir orang munafik i'tiqadi itu tetap dihukumi sebagai seorang Muslim, ya. Nah, munafik i'tiqadi ini, Bapak Ibu, ini menjadikan pelakunya itu kafir karena memang hatinya dia tidak Islam, gitu. Maka Allah mengancam orang munafik itu di neraka jahanam, bahkan mereka itu kekal di dalam neraka, ya. Nah, kemudian yang kedua munafik amali, orang Muslim, zahirnya Muslim dan hatinya juga Muslim. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai orang kafir. Hatinya Muslim tetapi masih mengamalkan amalan-amalan dari kalangan orang munafik, yang itu merupakan ciri-ciri kemunafikan. Ini tidak merusak akidah, tidak merusak Islam, tapi berbuat dosa besar. Contoh dari munafik amali adalah ini, ada hadis ayatul munafik salatun. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba,
yen berbicara senengane ngapusi. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji menyelisih. Wa idza tumina khona, apabila dipercaya khianat. Ada tambahan dan yang lain. Wa idza asoma fajaro, apabila dia berdebat maka fajaro. Fajaro itu berbuat rusak. Pokoknya nggak aji pokoknya ini tidak pakai ilmiah, tidak pakai dasar. Nah, yang disampaikan oleh Allah pada ayat ini bukan munafik amali, tapi munafik i'tiqadi, ya, munafik keyakinan. Walaupun begitu, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ayat ini monggo kita gunakan untuk bercermin diri. Jadi ketika kita membahas tentang ciri-ciri orang munafik, pikiran kita itu nggak perlu kita arahkan kepada orang lain. Oh ya, si A ya, berarti si A ya wong munafik, orang beres gitu. Ya tidak perlu gitu. Tapi justru kita gunakan untuk bercermin diri, ya. Jadi ketika diri kita ini masih ada ciri-ciri kemunafikan sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, berarti itulah diri kita itu masih ada penyakit munafik dan kita perlu memperbaiki diri, ya. Lagi saya tekankan, ini kita tidak mengarahkan untuk orang lain, tapi hendaknya kita arahkan untuk diri kita sendiri, ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, wa minan nas, wa min, dan dari an-nasi manusia. Dan dari min itu dalam ilmu tafsir itu ada dua, min lil tab'id wa min lil bayan. Min yang fungsinya untuk menunjukkan sebagian, dan min yang fungsinya untuk bayan penjelasan. Lah min di sini adalah lil tab'id, menunjukkan sebagian. Jadi wa minan nas, dan sebagian manusia. Jadi bukan semua manusia, tapi ada sebagian manusia. Ada orang yang yaqulu, dia berkata. Apa perkataannya? Amanna, kami beriman. Jadi mereka berkata dengan lisan-lisan mereka, Sodaqna billah wa bima anzala ala rasulihi, kami membenarkan, kami beriman kepada Allah, dan juga kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Nah, tapi lisan mereka tidak diikuti dengan keyakinan mereka. Mungkin kita melihat, ya Bapak Ibu, kenapa kok orang-orang munafik itu bisa memunculkan kemunafikan diri di Madinah? Terutama Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebenarnya adalah tokoh karismatik di Madinah, ya. Bahkan istilahnya sekarang dia ini idola, calon wali kota Madinah istilahnya gitu. Nah, tapi kemudian datanglah Rasulullah SAW ke Madinah, hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, kemudian banyak orang masuk Islam di sana. Dan kemudian karismanya Abdul bin Ubay ini terkalahkan dengan karismanya Rasulullah SAW, dan akhirnya hampir mayoritas menjadi penduduk Muslim di Madinah. Nah ini maka Abdul bin Ubay bin Salul ini mau nggak mau dia harus menyerupakan diri seperti orang Muslim. Kalau tidak terjadi, dia tidak punya dia terasingkan nanti di Madinah. Maka dia pura-pura masuk Islam. Bahkan kalau saya baca di dalam kitab tafsir Tabari itu, Abdul bin Ubay bin Salul itu sholatnya gini masjid 5 waktu gini masjid terus. Awak dhewe mungkin kalah nih. Dia bencinya kepada Rasulullah itu nanti kalau kita ngaji di surat Munafikun, wah itu sehingga Nabi itu dikatakan jadi Nabi dan Muslimin Muhajirin Mekah itu dikatakan
dia berkata kepada orang-orang Ansor, "Hei orang-orang Ansor, kamu itu memberikan anjing yang lapar, tapi ketika anjing itu sudah kenyang menggigit kamu sendiri." Nah, itu perkataan dari orang munafik ditujukan kepada orang-orang Ansor. Artinya kamu itu ngopeni wong Mekah, bareng datang di Madinah, bareng wis ngopi nyantek kowe. Ini mencela Nabi dan Muhajir itu sampai sejauh itu. Dan di dalam berperang, beberapa kasus peperangan, orang-orang munafik itu justru dia secara sembunyi-sembunyi itu membongkar rahasianya muslimin. Nah, istilahnya memang munafik itu musuh dalam selimut. Ya, makanya Allah menyampaikan di sini, ya Bapak Ibu, kalau berbicara tentang orang kafir hanya 2 ayat, tapi berbicara tentang orang munafik 13 ayat. Ini menunjukkan menghadapi orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Ilmu kafir ketok musuhi, ilmu munafik nggak ngerti yo sak meja bareng, bahkan sak ranjang bareng. Makanya kalau di teori intelijen ini kadang-kadang bujuri dhewe terang ngertian itu adalah seorang intel, apalagi FBI gitu. Ibu bujuri dhewe ra ngerti iki bahasa ini adalah orang FBI gitu. Karena untuk menghilangkan agar tidak terjadi tadi jejaknya diketahui. Nah, kembali di sini ya, saya ulangi, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yaqulu berkata, amanna, kami beriman billah, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, wa ma, dan tidak, padahal tidaklah mereka itu bimu'minin, tidaklah mereka itu orang mukmin. Nah ini, jadi ada orang-orang yang mengatakan aku ki beriman loh, aku ki ya percaya kalau Muhammad penting, dia ini bukan dari kalangan orang yang beriman. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang, misalnya ini muslimin ya, ini muslimin semuanya, kemudian ada orang satu datang, kemudian beliau menyampaikan, bapak-bapak ketahui deh, saya ini ya wong Islam loh, kados jenengan aku ya wong Islam. Lah pernyataan ngeten iki kudu dicurigai. Yen sewu ada kambing berkumpul semuanya, kemudian ada misalnya Musa atau kambing datang lagi, dan dia mengatakan kambing-kambing ketahuilah saya ini kambing loh. Nah ojo-ojo ini tuh kambing gitu. Nah, ada banyak aku ki ya wong Islam lho lah ya. Ngendika ngoten niku di kumpulan orang Islam. Iki aja-aja dudu wong Islam. Nanti dia kan ada yang wa idzal laqul ladzina amanu qalu amanah, yang berkumpul dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu tahzib. Dengan kumpul kali kanca-kanca asline, aku ki bolomu nggih. Aku mau ngolok-olok wae, etok-etok wae kumpul mereka. Jadi ada Bapak Ibu, secara akidah orang itu akidahnya kafir tapi dohirnya muslim. Dan penyebabnya dilatar belakangi dengan berbagai hal tadi ya. Satu, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini karena supermasinya yang kalah, superiornya yang kalah ya. Maka dia pura-pura masuk Islam. Ada orang yang punya kepentingan lain. Kadang-kadang ada orang yang ingin menikahi seorang gadis ya, dan itu banyak ya. Karena sang gadis itu mempersyaratkan, keluarganya juga mempersyaratkan kudu muslim, maka dia pura-pura masuk Islam. Nah bareng itu tenanan, nah nanti ada yang kembali, ada yang resmi
Ya macam-macam ya, tapi bayangkan kembali gitu ya. Ada yang ini terus habis menikahi dia tidak kembali, ning akidahnya tetap akidah kafir, akidah non muslim. Nah ini ya. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa iman itu ya, iman itu harus berbarengan antara zahir dan batin. Maka syarat seseorang itu dikatakan sebagai orang beriman itu satu, takrirul bil lisan, diucapkan secara lisan, tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di dalam hati. Jadi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah niku diyakini betul di dalam hatinya. Jadi mboten menglamis istilahipun. Tidak hanya di bibir saja. Kemudian ayat ke-9, yukhadi'unallah, mereka menipu Allah, akan menipu Allah. Yukhadi'una, mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan akan menipu orang-orang yang beriman. Maksudnya menipu bagaimana? Mereka menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekafirannya. Nah, pura-pura masuk Islam, Allah Muhammad orang ngerti. Nah gitu. Allah itu konco-konco Muhammad gak ngerti, maka dia pura-pura masuk Islam. Nah, Allah membahasakan mereka itu yukhadi'unallah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Wa ma yahta'una illa anfusahum, padahal hakikatnya wa ma yahta'una fil haqiqati illa anfusahum. Secara hakikat mereka itu tidak menipu kecuali atas dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena segala sesuatunya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kalau mereka mendahirkan keislamannya artinya kafir, orang mungkin tidak tahu. Ya, tetapi hakikatnya segala sesuatu itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Maka hakikatnya dia menipu dirinya sendiri. Ya. Nah ini juga menunjukkan Bapak-Bapak sekalian bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi istilah wong Jawi ini istilah ngunduh wohing pakarti. Wong nandur bakal ngunduh, wong gawe bakal nganggu. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu pun juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Nah maka monggo Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya, kita hidup ini kita warnai. Untuk menghantarkan keselamatan kita, ya kita warnai dengan kehidupan yang baik, memberikan manfaat kepada diri dan memberikan manfaat kepada orang lain. Maka di dalam Islam, asas hidup muamalah seorang muslim itu khidmat. Apa khidmat itu? Melayani. Jadi hendaknya seorang muslim itu punya prinsip bisa melayani orang lain. Dimanapun keberadaannya dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Bukan memanfaatkan, ya. Bukan memanfaatkan. Bukan nganggo aji mumpung aku dadi pejabat, mumpung aku dadi mumpung aku dadi macam-macam itu. Nah ini, tetapi hendaknya ketika nganggo aji mumpung itu manfaatkan untuk bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Kembali di sini, yukhadi'unallah walladzina amanu, mereka
hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yamtauna, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka sendiri. Wa ma yasurun, tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak menyangka hal yang semacam itu. Mereka tidak berpikir bahwa perbuatan mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Rumangsane dia bisa memberikan mandarat kepada orang lain, padahal sebetulnya mandaratnya kepada diri mereka sendiri. Ayat berikutnya 10. Fi, di dalam qulubihim, hati-hati mereka itu ada maradun, ada penyakit, ya. Marad, penyakit apa nih? Yaitu penyakit kemunafikan. Penyakit, jadi munafik itu nifak, ya. Kalau penyakitnya disebut nifak, pelakunya disebut munafik, ya. Nifak itu adalah penyakit hati yang membahayakan. Maka ada doa yang diajarkan oleh kita, Allahumma inna na'udzubika minasyirki wal dzilmi wan nifaq wa takabbur wa riya wal hasad. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari sifat zalim, dari sifat syirik, dari sifat nifak, dari sombong, dari hasad, dari riya. Itu jenis-jenis jenis-jenis penyakit hati yang membahayakan. Jadi syirik itu juga penyakit hati, nifak, kemunafikan, hasad, sombong, riya, itu penyakit hati yang membahayakan. Jadi fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka Allah menambah penyakitnya. Maksudnya dolalah fawqa dolalahum, kesesatan terus bertubi-tubi, bertambah kesesatan-kesesatannya. Semakin dia mempresur, semakin dia benci, semakin dia memberikan madarat kepada muslimin, maka semakin kemunafikannya atau penyakitnya itu bertambah. Semakin dia itu melakukan action-action yang negatif untuk muslimin, untuk Rasulullah, maka semakin penyakitnya itu semakin bertambah. Ya. Kayak kita ini, kalau kita itu punya penyakit hasad, ya, punya penyakit iri, terus kita melihat orang yang kita iri ini mendapatkan kesuksesan, kira-kira kita biasanya tambah iri loh, gitu. Tambah iri. Dengan tambahnya iri kita ini, sebetulnya kita itu yang menanamkan penyakit nih, God, hati kita. Bahkan itu juga bisa menjadi penyakit dohir. Wong niku angger kakian mikir, atine grantes terus akan berpengaruh kepada kesehatan fisiknya, kan gitu. Kadang-kadang kita punya penyakit iri, penyakit kepingin dipuji, pengen ria, dan itu mungkin dadanya penyakit fisik diwasdan dan ranik sing ngelem. Akhirnya mangkel. Nah, mangkel itu menaikkan tensi darahnya. Tensi darah naik, akhirnya ginjal mau mompa lebih berat, dan akhirnya ada penyakit fisik. Maka monggo pola pikir ini kita kita manage dengan yang baik. Hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan boten usah dipikirkan. Jadi apa yang kita tidak mampu menjangkau nggak usah. Artinya termasuk mikir ke karepe wong liya itu kan kita itu nggak mampu tapi kita lebih baik memikirkan kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Itu akan lebih baik. Wong ning boten usah kagian pikir, pola pikir sing salah, pola hidup sing salah, pola makan sing salah itu penyebab penyakit kan begitu. Jadi pola pikir yang salah, mikir kalau mau kena macet sithik nesu-nesu karo bojone wae.
Yang wis nesu niku maksudnya ilang. Ya tetep maksud nggih. Masakan raina ngamuk. Ya, yen pun ngamuk masakan dadi enak tambah raina. Mending yang kata Nabi, yang kamu gak senang dengan makanan tinggalkan, jangan di komentari, jangan dicela. Nah itu malah benar. Oke, kembali di sini. Walahum, dan buat mereka adabun alimun, adab yang pedih, bima dengan sebab kanu adalah mereka itu yang timbun, yang mereka dustakan. Ya. Nah jadi mereka mendustakan dari sisi hakikatnya, mendustakan ajaran Rasulullah SAW, ya. Menolak iman dan mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ya, jadi mempermainkan dohirnya kita wong Islam yang artinya kafir. Ini bahasanya Allah itu istihza bi ayatillah. Mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Nah ini ya, menjadikan keburukan buatnya. Dan kelak di akhirat buat mereka itu diancam dengan azab yang pedih. Kalau munafik amali tadi, ya, dia karena masih sebagai seorang muslim, maka dia melakukan dosa besar. Ya. Ngapus ini dosa gede, ya, maka ya, itu melakukan dosa besar. Tapi kalau itu dibiarkan, ini juga nanti membahayakan akidah juga. Ya. Ayat 11. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, kepada orang-orang munafik, la tufsidu, janganlah kalian berbuat rusak. La, janganlah. La itu adalah nafiyah, la nahiyah, la amriyah. Di sini la nahiyah, larangan. La, janganlah tufsidu, kalian berbuat rusak. Berbuat rusak apa? Berbuat rusak bil kufri wal ma'asi, berbuat rusak dengan kekufuran dan kemaksiatan. Jadi berbuat kufur, berbuat maksiat itu sebetulnya membuat rusak di bumi, Bapak Ibu. Ya. Dalilnya mana? Di surat Al-A'raf ayat berapa itu? 41. Ya, surat Al-A'raf ini. Jadi ada ayat 90 sekian. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri, andai penduduk kampung, andai penduduk Korea itu desa atau negeri, mereka mau beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu barokah yang datangnya dari langit dan dari bumi. Tanam-tanaman bisa tumbuh dengan suburnya, buah-buahan bisa muncul atau bisa tumbuh dengan segernya, dengan barokahnya. Apa yang datangnya dari bumi, mata air itu akan memunculkan barokah yang banyak. Yang datangnya dari langit, hujan, angin, membawa barokah yang banyak. Allah berikan ketentraman dalam penduduk kota, penduduk desa itu. Itu kalau mau mereka bertakwa dan beriman. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Akhirnya barokah dicabut, ya. Tanam-tanaman tidak tumbuh dengan baik, tumbuh pun juga penuh dengan madharat, diserang wereng dan sebagainya. Apa yang datangnya dari langit, angin gawa penyakit, hujan membawa kerusakan di mana-mana, barokah tidak ada. Setiap ada rezeki, enak eming kurang mawon, ya. Indonesia ini kurangi nopo rezeki. Kurangnya mau ngapain? Kalau dulu ada nyanyian tongkat ditancapkan jadi tanaman kolam susu gitu.
Kalau saya baca tulisannya Salim Afilah, VOC tahun 596 masuk di Indonesia. Cornelis do Edman itu mulai dia saudagar atau sebuah korporasi dagang itu menjarah Indonesia kurang lebih 300 tahun itu. Kekayaan VOC kekayaan VOC yang didapatkan itu dibandingkan dengan 10 kekayaan terbesar dunia saat sekarang ini lebih besar kekayaan VOC yang mereka menjarah Indonesia. Sekarang ini ada Bill Gates dengan apa? Dengan Microsoft-nya, itu kayak 10 kali lipat, itu sebanding dengan yang dijarah VOC ketika di Indonesia kurang lebih 300 tahun. Dengan kurs sekarang, itu betapa besarnya kekayaan di negeri kita ini. Kalau Ibu Susi dulu Menteri Kelautan itu mengatakan bangsa Indonesia, warga Indonesia niki yang dicukupi dengan penghasilan laut saja. Niku wis bendino iso makan, wis cukup iso sugih. Betapa besarnya kekayaan di negeri kita ini. Ning saat ini kondisi ini ngaten pajak, jenengan pajaknya munggah niku pindho. Lah ini karena apa? Karena barokahnya dicabut. Nah ini karena barokahnya tinggal berapa persen lah. Rekening nyimpen banget diblokir. Neng omah wedi colong tuyul. Napa anu mawon. Kaya simbah-simbah dulu ning nggon jero bumbung niku niki. Grajene pring iki. Makane Pak. Nah, Bapak-bapak sekalian, monggo ya. Sekarang kita munculkan barokah-barokah ada di kampung kita ini. Betapa indahnya kalau kita subuh bersama bareng-bareng kayak anak-anak pondok keluar dari asramanya di masjid bareng itu, masya Allah menenteramkan hati. Betapa indahnya kalau kita itu satu kampung yang lain di masjid, sore atau malam anak-anak membawa mushaf Al-Quran di masjid ngaji, masya Allah itu akan memunculkan barokah dari Allah. Maka nanti Allah akan berikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Buah-buahan nanti akan tumbuh dengan baik, rasanya lebih enak. Nah ini karena barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka cara kita memperbaiki ekologi adalah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga lingkungan kita yang paling baik adalah dengan kita itu cara bertakwa kepada Allah. Maka nanti ketentraman akan diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Saya kira sampai di sini dulu untuk ayat 11. Besok insya kita ulangi karena sudah ada dit. Moga masih ada waktu kurang lebih 10 menit kita gunakan untuk dialog tanya jawab. Moga Pak Widi. Kaitannya dengan sikap Yahudi, Pak. Sikap Yahudi kaitannya sama Pak yang berkokakan, dia pro dengan kelihatannya dengan kokakan kelihatannya mendekat kepada Yesus.